Batam TV, Inspirasi Kepri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore pemirsa Batam TV. Senang sekali bertemu kembali bersama saya Herman Asyari, dan kita dalam program dialog khusus bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Nah pemirsa, di episode kali ini kita akan berbincang mengenai tantangan dan hambatan dalam pemasaran untuk para pelaku UMKM khususnya yang ada di Kota Batam. Dan seperti biasa kita akan berbincang bersama yang pertama ada Bapak Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, Bapak Hendry Arulan. Langsung saja kita sapa beliau di kesempatan sore hari ini pemirsa. Pak Hendry, gimana Pak kabarnya sore hari ini Pak? Alhamdulillah dalam keadaan sehat-sehat saja. Mudah-mudahan kita semua pemirsa Batam TV juga tetap diberikan kesehatan dalam menjalani aktivitas keseharian. Ya, hari ini kita membahas mengenai tantangan dan hambatan dalam pemasaran. Mungkin nanti Bapak bisa jelasin bagaimana program-program, terutama program pemasaran yang dilakukan atau dilaksanakan melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam ya Pak. Baik, terima kasih Pak Hendry. Dan selanjutnya ada Ibu Asma yang merupakan owner dari kerupuk Atom Ikan Tenggiri Anda Zaki. Bu Asma, saya panggil Bu Asma. Selamat sore Bu. Sore. Gimana kabar sore hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Baik, mungkin bisa disapa sedikit pemirsa di rumah, silakan Bu. Assalamualaikum pemirsa Batam TV. Saya adalah owner dari kerupuk Atom Ikan Tenggiri Anda Zaki yang berada di Kota Batam. Ini alamatnya di mana lebih tepatnya Bu? Alamat kami berada di Perumahan Victoria, Blok F6 nomor 22B. Baik, nah Bu, saya ke Bu Asma dulu. Sebelum kita membahas mengenai tantangan dan hambatan dalam pemasaran produk seperti kerupuk Atom ini, mungkin Ibu bisa cerita sedikit Bu, awal mula kerupuk Atom Ikan Tenggiri Anda Zaki ini hadir di Kota Batam sejak kapan Bu? Kita produksi kerupuk Atom ini dari tahun 2017. Pada awalnya sih kita bermula tidak seperti ini. Bermulanya itu dari merintis dari bawah, dari produksi 5 kilo, 7 kilo, dan alhamdulillah sampai sekarang mencapai lebih kurang 1 ton. 1 ton? Iya. Perkembangannya cukup luar biasa ini Bu ya. Nah kalau dari awal untuk pemasarannya sendiri, biasa cerita awal Ibu memasarkan itu ke tetangga dulu kah, atau melalui media online, atau seperti apa? Gitu. Pemasarannya itu dari toko sih, dari warung ke warung, packaging yang 5 ribuan itu kita tunjukkan ke warung, terus ke restoran-restoran, ke toko-toko oleh-oleh juga. Alhamdulillah dari sana ada permintaannya yang bermula dari tadinya cuma main kiloan, sekarang alhamdulillah jadi puluhan kilo. Artinya dititip di toko-toko terdekat lah Bu ya? Iya. Di kawasan sini Marina ya Bu? Iya, juga di restoran-restoran makan juga. Di daerah Sekupang. Ya. Nah kalau bicara kerupuk ikan tenggiri, ini memang resep dari keluarga atau Ibu belajar dulu gitu membuat kerupuk gitu? Ini resep dari keluarga, resep turunan. Ini kalau kita bilang ini kerupuk Atom Ikan Tenggiri khas mana Bu gitu? Khas dari Moro. Berarti background keluarga Ibu berasal dari Moro. Iya. Ke Batam, baru memulai usaha ini di Batam ya Bu? Iya. Nah untuk sekarang varian dari kerupuk Atom Ikan Tenggiri ini apa aja? Variannya cuma kalau untuk rasa cuma original aja, cuma kalau bentuknya ada bentuk runcing, ada bentuk bulat, ada yang polos, dan ada juga yang warna. Nah sekarang kan dengan produksi yang begitu banyak Bu,
kalau dari awal Ibu pemasarannya mungkin dititip ke toko. Nah, dengan produksi sekarang yang semakin banyak, hampir 1 ton ya Bu, belum? Iya. Itu sudah mana aja produk dari kerupuk atom ikan tenggiri ini Bu? Untuk terbesarnya masih di kawasan Batam, tapi udah ada yang keluar seperti ke Malaysia dan Singapura. Saya ke Pak Andi, gimana ngelihat usaha dari kerupuk atom ikan tenggiri ini yang awalnya mungkin dari cuma berapa kilo, 5 kilo Ibu bilang tadi, sekarang udah meningkat jadi 1 ton Pak. Ini pemasarannya seperti apa gitu? Ini pentingnya mengembangkan usaha atau berinovasi gitu Pak? Baik, terima kasih. Pemirsa Batam TV, pada kesempatan sore hari ini kita bersama Anda Zafi, produksi kerupuk atom ikan tenggiri. Ini merupakan program Dinas Koperasi Usaha Mikro bersama Batam TV dalam rangka memperkenalkan produk daripada pelaku usaha yang ada di Kota Batam, juga bagian daripada promosi lah. Tapi saya tanya dulu kepada Ibu Asmah nih. Ya, yang awalnya tadi disampaikan kiloan, sekarang sudah per ton gitu. Per ton ini apakah per hari, per bulan, atau per minggu, atau seperti apa? Per bulan itu Pak. Per bulan? Iya. Jadi per bulan itu bisa produksi 1 ton? Iya. Bahkan pada saat tertentu bisa di atas 1 ton. Di atas 1 ton. Baik, terima kasih. Jadi memang kita di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terus melakukan pembinaan kepada pelaku usaha yang ada di Kota Batam. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Asma beserta Bapak ya, ini Anda Zafi ini sepertinya suami ya. Nah Pak, yang awalnya memproduksi hanya kiloan, sekarang sudah sampai per ton dalam 1 bulan, malah lebih dari segitu. Kalau seandainya mungkin pesanannya lebih banyak mungkin dari luar ini. Saya kira dari Singapura atau dari Lebaran atau ada season tertentu ya Bu ya. Kami dari Dinas Koperasi tentunya terus memberikan support kepada seluruh pelaku usaha, semua pelaku usaha lah, apakah kuliner ataupun kerap dan lain sebagainya. Jadi kami juga sangat senang dan berbangga kepada para pelaku usaha yang terus mengembangkan usahanya, kemudian mencari pasar dan terus mengembangkan pemasarannya itu tidak hanya lokal di Batam, tapi tadi malah sampai ke Malaysia dan Singapura. Itu memang sudah menjadi tugas kami di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, dan alhamdulillah di kegiatan-kegiatan yang telah kita laksanakan, perkembangan daripada pelaku usaha khusus kerupuk atau ikan tenggiri ini yang tadi disampaikan khas dari Moro, sekarang sudah berada di Kota Batam. Saya juga kalau sudah berkembang seperti ini, artinya kerja kami di Dinas Koperasi juga tidak begitu berat tidak begitu sia-sia, tidak begitu berat karena sudah bisa jalan sendiri. Saya rasa itu sementara. Ini udah naik kelas Pak ya. Baik, saya ke Ibu Asma. Bu Asma, mungkin tantangan atau hambatan nih yang dihadapi dalam proses pembuatan kerupuk atom ikan tenggiri ini, yang kalau dulu jumlah partai besar, sekarang hampir 1 ton, itu apa yang berubah Bu? Mungkin ada kendala atau tantangan seperti apa gitu? Kita kadang yang kendalanya itu pada ikan. Soalnya kalau ikan tenggiri ini kan pakai musim. Pada saat musimnya itu lagi susah, ya terpaksalah kita carinya kemana-mana gitu. Tapi kalau memang saatnya lagi banjir, itu kita stok dalam freezer. Kayaknya kendalanya di situ. Tapi kalau di Kota Batam sendiri, biasa ikan tenggiri didatangkan dari mana Bu? Dari Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Dan itu stoknya setiap hari ada, selalu ada, Kak? Enggak selalu ada. Itu per musim. 1 bulan cuma 2 minggu. Tapi kalau misal bicara satu bulan kira-kira itu ikan tenggirinya bisa dipakai berapa kilo itu untuk membuat kerupuk seperti ini Bu? Sekitar 2 ton lah kalau untuk 1 bulan. Nah, tapi untuk penyimpanan ikan sendiri tidak ada kendala atau seperti apa? Tidak ada kendala ya, karena kita udah mempersiapkan freezer untuk disimpan. Jadi kalau memang kita butuh tinggal mengambil aja. Nah, sekarang yang di kerupuk atom ikan tenggiri Anda Zafi ini yang bekerja udah berapa orang Bu?
Alhamdulillah kita sekarang udah punya karyawan 12 orang. Dari tadinya cuman suami istri, sekarang alhamdulillah udah 12 orang. Dan ini diproduksi setiap hari di sini? Iya, setiap hari. Kecuali hari Minggu, karena hari Minggu memang diliburkan. Ya, jadi saya lihat packagingnya ada yang bening seperti itu, ada yang berwarna, ada yang juga kemasan seperti ini. Kenapa Bu? Ada beberapa varian gitu? Kalau memang di kertas bening itu untuk toko-toko yang ambilnya di atas 30 kilo. Kalau yang packaging ini ada yang permintaan khusus baru kita pakai packaging. Nah, kalau ini brand packaging yang ini sudah memang dari dulu seperti ini yang dikemasan atau ini udah beberapa kali ganti gitu? Ini yang kedua. Yang kedua. Kalau Bapak lihat Pak, gimana packaging dari kerupuk atom ikan tenggiri Anda Zapi ini Pak? Gitu. Ya, terima kasih. Ini terkait dengan packaging, kalau kita lihat bersama, mungkin pemirsa bisa lihat, ini sudah cukup memadai untuk masuk ke pasar-pasar modern, ya kan? Tetapi memang kita lihat juga packaging yang ada di depan, itu dalam bentuk kantong plastik bening saja. Ini ya mungkin dikirim ke ke pihak luar ya. Mungkin dalam partai besar ya, lebih besar. Dalam partai besar. Mungkin saja pengirimannya sampai ke Singapura, sampai ke Malaysia yang bentuknya seperti itu ya, tidak dalam bentuk packaging seperti ini. Kalau ke Singapura, ke Malaysia di packing per on. Per on ya. Per on. Ya. Tapi seperti pertanyaan daripada Pak Herman tadi, host kita, packaging ini sudah memadai untuk masuk ke pasar-pasar modern. Ya. Jadi yang perlu saya tanyakan, ini kan banyak varian ini. Ada yang bulat, ada yang runcing, ada yang warna-warni. Packagingnya sama. Sama. Ya. Ya, tapi ini sudah memadai untuk masuk ke pasar-pasar modern. Alhamdulillah. Tapi kenapa Bu ada yang bentuknya seperti ini, panjang, ada yang bulat gitu? Itu tergantung permintaan pasar atau gimana? Atau inovasi dari Anda Zapi sendiri gitu? Pertama kita cuma satu macam aja, ya, dari bentuknya runcing, terus ada permintaan, kenapa nggak coba yang bulat gitu kan? Dari ide dari suami, ngapa kita nggak coba yang bulat? Kita coba masuk ke toko, alhamdulillah banyak yang minat, dan sekarang ada yang bulat, ada yang warna, ada juga yang runcing. Tapi kalau untuk rasa sama, basicnya ikan tenggiri? Sama. Semua sama. Nah, kalau inovasi dari teknologi yang Ibu gunakan ini kan, kalau kita bilang satu hari produksinya nggak sedikit gitu. Mungkin bahan-bahan inovasi untuk teknologi penggorengan atau apa yang sudah dikembangkan sekarang apa aja gitu? Untuk sementara ini penggorengan kita udah pakai mesin. Kalau dulunya manual sampai setengah jam, sekarang udah pakai mesin. Cuma untuk bentuknya ini masih manual. Kita udah coba pakai mesin, tapi belum sempurna. Hasilnya beda ya? Iya. Tapi mungkin ada bumbu-bumbu khusus atau rahasia nih Bu di kerupuk ikan tenggiri ini, kan banyak pesaing di luar sana yang jual kerupuk ikan tenggiri juga gitu. Iya, sebenarnya kalau bahan dasarnya sama aja, mungkin dari segi racikannya aja yang beda. Oh, racikan. Nah, kalau kita bicara pemasaran sekarang, produk dari Anda Zapi kerupuk ini, Ibu memasarkannya melalui media apa aja Bu? Mungkin langsung dititip ke toko modern, atau juga bisa melalui platform digital atau seperti sosial media gitu? Untuk saat ini kita masih promosi lewat toko ke toko sih. Toko ke toko. Kalau sosial medianya masih merintis. Tapi sekarang udah ada sosial medianya apa mungkin Bu? Di Instagram atau apa? Di Facebook? Di YouTube ada, sama di TikTok. Baik, Bu Asma, Pak Henry, kita tahan dulu bincang-bincang kita terkait tantangan dan hambatan dalam pemasaran. Pemirsa Batam TV, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini.
Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Seri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Tayang setiap hari. Batam TV, Inspirasi Kepri. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Seri Satria Wijaya Negara,
Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Tayang setiap hari. Batam TV, Inspirasi Kepri. Ya, baik pemirsa Batam TV, kita kembali lagi di dialog khusus bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Kita masuk di segmen kedua dan kita lanjut berbincang lagi bersama Bapak Hendy Aulan yang merupakan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, serta Ibu Asma yang merupakan owner dari Kerupuk Atom Ikan Tenggiri Anda Zapi. Nah, saya ke Bu Asma nih. Bu Asma, saya lihat ini kan brandnya namanya Anda Zapi. Ini ide awalnya nama Anda Zapi ini dari mana, Bu? Ini nama siapa gitu? Pertama tuh kita Zapi Snack. Ya. Kemarin udah ngurus hak patentnya, ada sama. Jadi nggak lulus. Nah, timbullah ide kan di dalam keluarga, kalau kita orang Melayu kan ada namanya Pak Anda, Mak Anda. Nah, dari situ kita ambil Anda aja, dicampur, digabungkan sama Zapi. Jadilah Anda Zapi. Anda tuh biasa artinya abang atau gimana, Bu? Biasanya? Bibi atau paman. Oh, paman. Anda Zapi gitu ya. Manggilnya yang biasa Anda gitu kan. Zapi ini nama suami. Zapi itu nama brandnya lah. Nama brand, baik. Tapi untuk brand Anda Zapi ini sejak tahun berapa, Bu? Yang udah dipatenkan gitu? Sebenarnya kita lagi ngurus hak patennya. Kemarin ngurus, tapi masih ada nama yang sama. Makanya kita gabungkan dengan Anda Zapi. Sekarang masih dalam proses. Baik. Nah, Ibu kan ini salah satu binaan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Mungkin pelatihan-pelatihan apa aja yang pernah diikutin dari Kerupuk Atom Ikan Tenggiri Anda Zapi ini, Bu? Alhamdulillah, udah banyak pelatihannya. Salah satunya tentang packaging, terus pemasaran. Pemasaran juga? Ya, pemasaran. Nah, Pak Hendy, gimana Pak? Program dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam sendiri, ini yang lebih mungkin fokusnya ke pemasaran. Mungkin ada program tersendiri Pak untuk meningkatkan penjualan dari para pelaku UMKM di Kota Batam ini Pak, gitu. Khusus pemasaran gitu. Iya, baik. Terima kasih untuk pemasaran. Memang kita tahun 2024 ini telah melaksanakan kegiatan-kegiatan diklat yang berkaitan dengan marketing ya. Ya, pertama kita masuk pada digital marketingnya. Jadi kalau mungkin pemasaran penitipan ke pasar-pasar modern, ke restoran-restoran, atau ini strategi daripada pemasaran para pelaku usaha, ya kan? Ini saya rasa tidak begitu bermasalah. Tinggal kita nego saja lah dengan pasar modern atau restoran ataupun ke warung-warung. Tetapi mungkin saat ini yang menjadi permasalahan bagi para pelaku usaha ini yang berhubungan dengan IT ini, informasi dan teknologi. Mungkin ilmu-ilmu yang berhubungan dengan digital ini kemungkinan banyak pelaku usaha ini yang butuh bimbingan ataupun pendidikan itu. Maka kita sering melaksanakan kegiatan 2024 ini kita laksanakan sudah 6 angkatan kegiatan diklat marketing ini. Tapi memang jumlah pelaku usaha di Kota Batam ini kami sampaikan itu lebih kurang 75.000 lah. 75.000 pelaku usaha di Kota Batam itu campur. Baik kuliner, apakah itu craft, apakah itu jasa, apakah itu fashion, ya itu jumlahnya lebih kurang 75.000. Nah itu berdasarkan dari data BPS.
Tapi yang menjadi binaan kita itu lebih kurang 1.400-an. Jadi pelaksanaan diklat yang kita laksanakan itu kan kuotanya lebih kurang ya 100 atau mungkin sekitar 80, 2 kelas gitu kan. Makanya mungkin kita belum tersentuh semua bagi para pelaku usaha, khusus yang berhubungan dengan digital marketing. Tentunya 2025 kita akan lihat dan kita akan undang bagi para pelaku usaha yang mungkin belum mendapatkan ilmu yang berhubungan dengan digital marketing ini. Nanti kami akan ketemu kita nanti di tahun 2025. Tetapi pemasaran ini di samping kita memahami digital marketing, tadi Ibu Asma sudah menyampaikan melalui TikTok juga ada ya. Ada. Kemudian melalui YouTube juga ada. Udah terobosan lagi sekarang ya. Iya. Ya mungkin bagaimana sistem pemasarannya lebih jitu lagi supaya dikenal masyarakat. Nah, biasanya masyarakat ini dia suka ya lihat-lihat bolak-balik handphone gitu kan. Nah, di situ mereka akan menemukan produk-produk kita ya, mudah-mudahan mereka berminat untuk menikmati snack-snack hasil karya dari para pelaku usaha Kota Batam. Saya harap demikian. Baik, terima kasih Pak Henry. Nah, saya ke Bu Asma nih. Biasanya produk dari kerupuk atom ikan tenggiri, ini ada klien misalnya Bu, biasanya pesanannya lewat apa Bu? Atau mereka langsung ke sini nyari kerupuknya, atau melalui media sosial, atau dari telepon gitu misalnya? Ada yang langsung ke sini, ada juga yang lewat handphone. Tapi sudah ada beberapa langganan tetap juga yang mungkin dalam sebulan sudah tahu dia ngambil segini gitu misalnya. Iya, alhamdulillah udah banyak toko-toko yang udah langganan ke kita. Jadi kalau mereka pesan itu langsung telepon ke kami. Nanti barangnya udah siap, udah ready, langsung kita antar. Tapi kalau kerjasama dengan toko oleh-oleh yang ada di Kota Batam, mungkin sudah pernah kerjasama juga atau seperti apa? Sekarang masih berjalan gitu? Iya, kerjasama dan sekarang masih berjalan. Nah, kalau kita lihat pasar di Malaysia mungkin atau di Singapura, tapi tipikal customer dari Singapura sendiri, biasanya mereka suka yang original atau yang sudah dikemasan seperti ini Bu gitu? Kalau mereka tuh lebih suka yang, kalau Singapura dia bilang itu color-color, maksudnya color-color itu yang warna. Yang berwarna. Yang berwarna. Jadi kita kalau pesanan itu kalau minta yang warna, kita langsung antar yang warna. Kalau yang bulat ya kita juga pesan antar yang bulat. Tapi kalau untuk pengiriman ada kendala nggak Bu? Atau menantang nggak sih kalau ini kan kirimannya ke luar negeri dengan partai besar juga gitu? Kesulitannya di mana? Mungkin ada kesulitan seperti apa? Kalau kirim ke luar negeri itu kita nggak secara langsung, itu melalui tangan kedua. Kita dari toko oleh-oleh. Nanti mereka pesan ke kita dalam jumlah partai yang besar, baru mereka kirim ke luar negeri. Nah, untuk mempertahankan kualitas produk dari Anda Zapi, terutama kerupuk atom ikan tenggiri ini, bagaimana quality control yang Ibu jalankan untuk ini tetap rasanya sama gitu? Iya, yang pertama itu kita jaga rasanya. Kita usahakan rasanya itu jangan sampai berubah-ubah, karena dari situ kadang pelanggan kecewa kan. Rasa hari ini beda sama yang besoknya udah beda lagi. Jadi yang pertama itu kualitas rasanya, itu tetap kita jaga. Nah, kalau untuk ketahanan kerupuk dari atom ikan tenggiri ini Bu, mungkin expirednya bisa sampai berapa lama gitu? Kita udah uji lab, itu ketahanannya 9 bulan. 9 bulan itu nggak pakai pengawet atau apa, itu udah segitu tahannya. Baik, saya ke Pak Henry lagi. Pak Henry, kalau kita lihat ini kan produk dari Anda Zapi ini salah satu produk dari kuliner mungkin Pak, atau cemilan gitu. Nah, kalau setiap kategori dari UMKM sendiri, misalnya ada kuliner, ada fashion, yang seperti Bapak bilang tadi, ini untuk melakukan pemasaran sendiri, itu treatmentnya itu harus beda-beda nggak Pak? Atau bisa disamaratakan gitu, antara fashion dan kuliner gitu? Dari dinas sendiri memandangnya seperti apa Pak? Ya, baik. Khusus untuk pemasaran ya. Pemasaran ini kita sering melaksanakan berbagai macam diklat, ya kan. Terus saya sampaikan tadi diklat marketing, baik kuliner ataupun mungkin fashion ataupun mungkin craft, itu
Ya sama aja. Sama aja. Cuman ya tempatnya. Oke. Gitu kan? Ya, jadi kalau mungkin fashion tidak akan mungkin dipajang di tempat kuliner. Gitu. Iya. Ya. Tetapi begini, kami sering melaksanakan berbagai macam kegiatan. Kami sering berbagai macam kegiatan seperti kita melaksanakan bazar, kita melaksanakan expo, kemudian baru-baru ini juga kita melaksanakan expo di Johor. Ya, di sana kita membawa kerajinan tangan, craft, kita membawa fashion, dan kita juga membawa kuliner. Soal pemasaran, ini memang kami telah memberikan diklat kepada para peserta. Tentunya berbeda bagaimana kita memasarkan produk kuliner, bagaimana cara kita memasarkan produk fashion. Treatmentnya beda Pak ya? Treatmentnya berbeda. Kalau fashion ya mungkin harus menggunakan video kan, harus ada modelnya, ya kan, harus ada modelnya. Karena memang kalau fashion ini dilihat, dan inilah yang kami diklat, kami latih kreativitas daripada pelaku usaha. Jadi mereka menjual tidak hanya dipasang digantung di hanggar gitu kan, tetapi ya harus dipasang model. Model itu tidak harus artis-artis, yang mungkin bisa anak, mungkin bisa teman gitu kan, yang kira-kira pantas. Yaitu treatment kita melakukan pemasaran berbagai macam produk. Kalau kuliner ya lain lagi ya kan. Ya, kemudian fashion seperti itu, ya craft juga seperti itu. Misalkan kita membuat pajangan tempat tisu dan lain sebagainya. Ya, kita hanya memberikan kepada peserta juga agar mereka sendiri berinovasi, berinovasi bagaimana mereka memasarkan produknya. Diklat-diklat itulah yang kita berikan. Baik. Ya. Nah dari diklat yang mungkin ya, telah Anda Zapi Kerupuk Atom Ikan Tenggiri ini ikutin, ada perubahan apa Bu terhadap UMKM Anda Zapi ini, perkembangannya seperti apa? Dengan omset yang saya nilai cukup naiknya cukup berkali-kali lipat, signifikan sekali Pak ya, gitu. Mungkin bisa sekarang kalau kita bicara sedikit omset Bu gitu, ini kenaikannya seperti apa gitu? Makin kesini berkembangnya seperti apa sih gitu? Ya omsetnya tadi kita sebenarnya nggak kepikir juga, dari kecil dari 5 kiloan sekarang sudah menjadi mencapai lebih kurang 1 ton. Ya, jadi omsetnya itu alhamdulillah semakin ke depannya itu semakin meningkat. Jadi untuk sekarang tuh omsetnya, maksudnya nominalnya atau apa? Mungkin kisaran berapa gitu ya? Kisarannya sekitar sebulan gitu. 90-an. 90-an. Lebih kurang. Berarti. Baik Pak, 90 juta ya? 90 juta. Ini masuk kategori gimana Pak? Kalau untuk di UMKM gitu, dengan omset segini gitu? Ya, 90 juta kita kali 10, 900. Ya, kan? hampir 1 M 12, lebih. Jadi memang khusus untuk kriteria pelaku usaha ini kan ada super mikro, ada mikro, ada kecil, kemudian ada menengah dan ada besar. Kita Dinas Koperasi dan Usaha Mikro itu hanya melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro. Kalau mikro itu omsetnya maksimal 2 miliar. Maksimal ya? 2 miliar dalam 1 tahun. 1 tahun itu kan ya Pak? Itu baik. Mikro, iya kan, 1 tahun 2 miliar. Ya. Sementara asetnya itu lebih kurang 1 miliar. Asetnya 1 miliar. Aset itu tidak termasuk bangunan. Peralatan untuk memproduksi. Ya. Kalau kita lihat daripada omsetnya, ini 1 bulan lebih kurang 90, 1 tahun lebih kurang 1,2, 1,3, 1,2 lah ya. 1,1 lebih, ini masuk dalam kategori mikro. Mikro. Ya, karena omsetnya lebih kurang 1 tahun ini belum mencapai 2 miliar. Berarti masuk kategori mikro. Tapi nggak jauh lagi untuk naik kelas Pak ya, sedikit lagi udah naik kelas ini. Kalau saya terus terang mengkategorikan yang namanya naik kelas itu bukan dari omset, super mikro ke mikro, kemudian mikro ke kecil, tetapi ya ada perubahan. Saya menganggap begitu. Saya berikan motivasi kepada para pelaku usaha. Ya, ada perubahan dari tahun ke tahun, itu sudah saya sebut naik kelas lah itu. Apalagi ini contoh, misalkan sekarang Pak Ibu Asmah ini punya
tempat produksi di sini. Ya. Ya mungkin ya tahun depan sudah punya tempat sendiri nih, khusus untuk rumah produksi misalnya. Ya. Walaupun omsetnya tidak jauh daripada, tidak mencapai 2 miliar lah misalkan, omsetnya masih 1,3 misalkan. Tapi asetnya juga meningkat ya? Asetnya meningkat, itu sudah bagian daripada naik kelas. Saya memotivasi kepada seluruh para pelaku usaha seperti itu. Atau mungkin mereka sebagai pedagang sate misalnya, pedagang sate juga, ini kan pelaku usaha ini. Ya, kalau mungkin tahun ini mereka mungkin ada 2 gerobak misalkan, ya kan yang tahun depan sudah buka, ada yang cabangnya di Batu Aji, ada yang ini sudah melebihi, itu juga bagian sudah naik kelas. Ya, naik kelas dalam artian bukan dari mikro ke kecil, ya, tapi ada banyak item ya Pak ya. Kenaikan, ada penambahan daripada omset dan lain sebagainya, itu bagian dari naik kelas. Menurut saya memberikan motivasi kepada pelaku usaha. Apalagi sekarang Bu Asnah ini melalui Anda Zapi kerupuk ikan Atom ini. Atom Ikan Tenggiri ini sudah bisa memberdayakan masyarakat sekitar, Pak. Tapi di karyawannya hampir 10 orang ya, Bu? Berapa? Karyawannya 12. 12 orang, gimana nih, Pak? Ya, ini jadi memang merupakan industri rumah tangga yang betul efektif. Ini membantu pemerintah. Baik. Membantu pemerintah di dalam rangka mengurangi pengangguran. Jadi sudah bisa buka lapangan kerja gitu ya, Pak? Sudah bisa membuka lapangan kerja. Kemudian menambah penghasilan keluarga dari para pekerja yang bekerja di sini, begitu ya. Ini merupakan bagian daripada program entrepreneur ya Pak ya. Pemerintah. Bagi seperti entrepreneur jadi. Iya, beliau ini entrepreneur. Entrepreneur. Jadi entrepreneur itu pelaku usaha yang mempunyai jiwa inovatif, ya kan? Artinya itu tidak hanya mengembangkan satu bentuk jenis usaha, ya mungkin usaha itu satu bentuk usaha itu berbagai varian untuk menarik para pembeli misalkan, pembeli penasaran melihat hasil produknya cantik, terus berinovasi lah ya. Sehingga mereka bagaimana penasaran ingin memilikinya. Nah, hasil inovasi itu yang kita maksud dengan entrepreneur tadi. Baik. Bagi para pelaku usaha. Baik, terima kasih Pak Edi, Bu Asmah. Kita tahan lagi bincang-bincang kita di segmen kedua kali ini. Bisa Batam TV, dialog khusus mengenai tantangan dan hambatan dalam pemasaran untuk UMKM di Kota Batam akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di Kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore, waktu Indonesia Barat.
Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Seri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Event suatu tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Tayang setiap hari. Batam TV, Inspirasi Kepri. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Seri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Event suatu tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Tayang setiap hari. Batam TV, Inspirasi Kepri. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city.
Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Ya, baik pemirsa Batam TV, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Dialog Khusus bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Kita masuk di segmen ketiga dan kita bakal lanjut lagi berbincang bersama Bapak Hendri Arulan yang merupakan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam serta owner dari Kerupuk Atom Ikan Tenggiri Anda Zapi, ada Ibu Asma. Nah, kita masuk di segmen ketiga. Dan mungkin saya ke Ibu Asma dulu. Ibu, ke depannya mungkin Ibu punya keinginan dan cita-cita sendiri untuk mengembangkan brand dari Anda Zapi, terutama kerupuk ikan atom ikan tenggiri ini untuk dikembangkan seperti apa, Bu? Gitu. Ya, untuk kedepannya tuh kita itu maunya lebih luas lagi, lebih dikenal masyarakat lagi sampai ke mancanegara. Maunya sih seperti itu. Baik. Dan tempat produksinya dari rumahan kita tuh pinginnya ada tempat khusus, apakah itu merupakan ruko atau gudang untuk penyimpanan, tapi masih diusahakan insya Allah. Mungkin salah satu kendalanya apa, Bu, untuk sekarang mau dibuka lebih besar lagi, mungkin dari segi modalkah atau tempatnya ini belum dapat gitu, seperti apa? Kayaknya dari permodalan dulu. Permodalan juga. Iya. Mungkin Bapak gimana Pak, dari Dinas Koperasi ini ada program juga untuk permodalan para pelaku UMKM Pak, atau seperti apa? Baik, memang tujuan kita melaksanakan kegiatan talkshow ini kerjasama Dinas Koperasi Usaha Mikro dengan Batam TV ini dalam rangka yang pertama promosi lah. Promosi untuk seluruh pelaku usaha yang ada di Kota Batam untuk terus berkembang dan naik kelas. Kemudian yang kedua juga menyampaikan informasi program-program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Ya, program yang pertama yang perlu saya sampaikan bahwasanya kita memiliki UPT, Unit Pelaksana Teknis KLUT. KLUT itu Pusat Layanan Usaha Terpadu. Kita terdiri dari berbagai macam konsultan, mulai konsultan perencanaan, ada konsultan pembiayaan, ada konsultan manajemen, kemudian juga termasuk yang berhubungan dengan packaging dan lain sebagainya. Jadi bagi masyarakat pelaku usaha yang butuh informasi-informasi silakan datang ke KLUT. Kemudian yang berhubungan dengan pembiayaan seperti disampaikan oleh Bu Asma tadi, ini kendala-kendala tentunya semua pelaku usaha yaitu masalah modal. Ya, jadi kita Dinas Koperasi dan Usaha Mikro juga memiliki akses untuk itu. Akses apakah ke pegadaian, jadi para pelaku usaha bisa melakukan pinjaman dengan modal ringan, dengan bunga ringan di pegadaian karena mereka ada program juga. Kemudian di perbankan juga mereka ada program KUR dengan bunga ringan juga. Kemudian kita Dinas Koperasi Usaha Mikro sendiri kita punya UPT BLUT, Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Usaha Daerah yang berkaitan dengan dana bergulir. Jadi para pelaku usaha bisa mendapatkan modal usahanya, pinjaman melalui UPT BLUT dana bergulir tersebut. Saya sampaikan pada kesempatan hari ini, bagi pelaku usaha itu maksimal 150 juta. Dan bagi pelaku usaha yang bergabung di dalam koperasi atas nama koperasi itu bisa mendapatkan pinjaman modal sampai 300 juta. Tetapi kalau memang bergabung ke koperasi. Iya, tetapi memang di BLUT dana bergulir ini itu mensyaratkan agunan. Agunan itu dalam bentuk sertifikat tanah atau sertifikat rumah. Ya kan? Jadi ini yang menjadi prioritas kami memberikan informasi kepada
seluruh masyarakat pelaku usaha khususnya yang berkaitan dengan permodalan. Ya, demikian yang perlu kami informasikan. Ya, mudah-mudahan ini terus berjalan dengan catatan memang jangan lupa kalau kita sudah melakukan pinjaman memang harus betul-betul hitung potensinya untuk kita dapat mengembalikan setiap bulannya. Tepat sasaran lah pinjamannya, Pak ya. Jangan sampai nunggak, nanti berhubungan lagi dengan aparat penegak hukum nanti, karena yang berhubungan dengan keuangan ini memang agak sensitif. Baik. Ya. Nah, ini Bu Asma kalau kurang modal langsung hubungi Pak Henry ya. Baik. Ya, saya lupa. Untuk tahun 2024 kita merencanakan bagi para pelaku usaha pemula lah kayaknya. Ya, ada pinjaman dengan bunga 0%. Bunganya itu adalah pemerintah Kota Batam yang mensubsidi, yang membayarkan. Jadi para pelaku usaha hanya mengembalikan pinjaman modalnya saja. Modalnya saja. Khusus bunga nanti pemerintah Kota Batam yang menanganinya. Itu kerjasama dengan perbankan juga? Kerjasama dengan perbankan. Kami menjajaki ya mungkin nanti ke bank-bank pemerintah lah. Bank-bank pemerintah. Tentunya demikian. Ini program daripada pemerintah Kota Batam khusus untuk tahun 2025. Mudah-mudahan ini berjalan. Cuman besar pinjamannya maksimal hanya 20 juta. 20 juta, iya. Dibatasi Pak ya? Dibatasi 20 juta. Tapi paling nggak ada support dari pemerintah, modal juga disupport Pak ya? Iya. Tadi. Ya, terutama pelatihan, tidak hanya pelatihan, ternyata permodalan juga menjadi salah satu program dari pemerintah Kota Batam melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam ya? Meningkatkan pelaku usaha ini untuk terus berkelanjutan sehingga naik kelas nantinya. Kita harap demikian. Baik. Bu Asma, sedikit mungkin ada harapan dan sarannya untuk pemerintah Kota Batam selaku UMKM ini Bu, melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Silakan. Harapan kami kepada Dinas UMKM Kota Batam, ya mohon bimbingannya, mungkin melalui pameran-pameran kan, terus ada pelatihan-pelatihan untuk dirangkul supaya kami lebih memahami lagi cara pemasarannya, packagingnya dipermantapkan lagi. Nah, untuk sedikit lagi, untuk mendapatkan kerupuk atom ikan tenggiri Anda Zapi, ini bisa kemana gitu? Bisa pesan melalui apa? Atau bisa langsung ke sini gitu Pak? Ya, bagi pemirsa TV Batam untuk Batam TV untuk mendapatkan atau ingin mencicipi kerupuk atom Anda Zapi, silakan datang langsung ke lokasi yang beralamat di Perumahan Victoria Blok F6 nomor 22B atau bisa melalui WA 082174660500. Dan langsung dicoba ya. Kalau mau tahu rasanya seenak apa ya? Bisa datang, bisa langsung dicicip. Baik. Baik, terima kasih Bu Asna dan Pak Edi, terima kasih untuk waktunya hari ini sudah berbagi dengan pemirsa Batam TV, terutama terkait tantangan dan hambatan dalam pemasaran bagi para pelaku UMKM di Kota Batam. Dan ini terutama tadi satu poin yang cukup menarik, di mana pemerintah Kota Batam melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro selalu menggelar pelatihan khusus pemasaran untuk meningkatkan kemampuan pemasaran dari para pelaku UMKM yang ada di Kota Batam. Semoga bisa untuk meningkat dan menjadi entrepreneur, terutama untuk naik kelas semua. Baik ya Pak ya? Terima kasih Pak Edi sekali lagi dan Bu Asna dan pemirsa Batam TV. Demikian bincang-bincang kita kali ini. Saya Herman Syari beserta tim yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat sore, selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Batam TV, inspirasi Kepri.